Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahalia Purwati dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan di Indonesia pada tahun 2014 hingga 2020 pada grafik berikut ini. Oke, mari kita bahas. Eh, Mari kita lihat grafik lebih dekat tersebut. Berdasarkan deskripsi gambar tersebut, grafik menampilkan prediksi pertumbuhan penduduk Indonesia pada tahun 2014 hingga 2024. Dari gambar tersebut, terlihat jelas bahwa penduduk Indonesia terus bertumbuh setiap tahunnya. Pada tahun 2014, penduduk Indonesia berjumlah sekitar 252.017 juta, dan tahun perkiraan akan mencapai sekitar 285 juta pada tahun 2024. Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dan tentunya memiliki dampak terhadap perekonomian Indonesia, yaitu dengan pertumbuhan penduduk yang lebih cepat dapat meningkat permintaan domestik yang dapat gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, namun pertumbuhan penduduk yang cepat juga dapat menimbulkan tantangan seperti kebutuhan dan infrastruktur dalam layanan publik yang lebih besar. Berdasarkan data yang saya temukan, ekonomi Indonesia pada triwulan 2024 tumbuh sebesar 5,11%, meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 5,4%. Pertumbuhan ekonomi ini didukung oleh permintaan domestik, terutama dari berlanjutnya pertumbuhan konsumsi, yaitu dengan investasi bangunan sejalan berkelanjutan pembangunan proyek strategis, yaitu strategis nasional (PSN). Namun perlu diingat bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan memerlukan manajemen sumber daya yang baik dan kebijakan yang tepat. Lalu dengan bertumbuhnya penduduk yang cepat, Indonesia perlu terus berinvestasi dalam infrastruktur pendidikan dan kesehatan untuk memastikan bahwa semua penduduk dapat berpartisipasi dalam dan mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Indonesia juga perlu terus berupaya untuk menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan produktivitas untuk menjaga tingkat pengangguran tetap rendah. Selanjutnya yaitu mari kita bahas secara keseluruhan, yaitu pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi Indonesia saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Keduanya perlu dikelola dengan baik untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan infrastruktur. Pertumbuhan penduduk yang lebih cepat seperti yang terjadi di Indonesia dapat memiliki dampak positif dan negatif terhadap perekonomian. Di satu sisi, pertumbuhan penduduk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan permintaan domestik, namun di sisi lain pertumbuhan penduduk yang lebih cepat juga dapat menimbulkan tantangan seperti kebutuhan akan infrastruktur dan layanan publik yang lebih besar. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah proaktif, misalnya investasi dalam infrastruktur, yaitu dapat membantu memenuhi kebutuhan penduduk yang tumbuh dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Selain itu, investasi dalam pendidikan dan kesehatan juga penting untuk memastikan bahwa semua penduduk dapat berpartisipasi dan memberikan manfaat bagi pertumbuhan di Indonesia. Selain itu, pemerintah juga dapat memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi didistribusikan secara merata di seluruh populasi, yaitu ini berarti memastikan bahwa semua orang memiliki akses yang sama ke peluang ekonomi, dan bahwa tidak ada kelompok atau individu yang ditinggalkan. Selanjutnya yaitu pertumbuhan penduduk yang lebih cepat juga dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian suatu negara. Di sisi lain, peningkatan jumlah penduduk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan permintaan domestik. Namun di sisi lain, pertumbuhan penduduk yang cepat juga dapat menimbulkan tantangan seperti kebutuhan atau infrastruktur dan layanan publik yang lebih besar. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah proaktif, misalnya yaitu investasi dalam infrastruktur dapat membantu memenuhi kebutuhan penduduk yang tumbuh dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Selain itu, investasi dalam pendidikan dan kesehatan juga penting untuk memastikan bahwa semua penduduk dapat mengantisipasi dalam meningkatkan manfaat dan pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi didistribusikan secara merata di seluruh populasi ini. Berarti memastikan bahwa semua orang memiliki akses yang sama ke peluang ekonomi dan bahwa tidak ada kelompok atau individu yang ditinggalkan. Oh. Namun, perlu diingat bahwa pertumbuhan penduduk dan ekonomi tidak berjalan sendiri. Keduanya dipengaruhi oleh berbagai faktor lain seperti kebijakan pemerintah, kondisi global, dan faktor alam seperti iklim dan bencana alam. Dengan demikian, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk bekerja sama dalam meningkatkan perekonomian penduduk dan ekonomi. Hanya dengan kerjasama, koordinasi yang baik, Indonesia dapat mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan infrastruktur. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mungkin sekiranya salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.